Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kurang lebih 1,5 tahun aku belajar dan berproses di ruang belajar Akil atau RBA, yang artinya aku telah berada di fase akhir menjadi anggota KRS Plus ruang belajar Akil, sehingga aku perlu pamit dan melanjutkan ke fase belajar berikutnya. Hal yang berkesan selama di ruang belajar Akil itu ada banyak ya. Semisal mendapatkan energi positif saat diskusi pagi atau beraktivitas di RBA dan sebagainya. Kemudian saat aku diberi tugas belajar yang awalnya aku ngerasa aku nggak bisa atau nggak mampu kayak gitu. Terus aku berusaha untuk mencoba dan memahami kalau itu adalah kebutuhan aku, dan dari situ aku banyak belajar dan nggak sebagaimana yang aku pikirkan sebelumnya. Kemudian saat masak bareng sama makan bareng, apalagi beberapa waktu terakhir ini kan situasinya lagi pandemi, jadi kita hampir setiap hari tuh memang masak di sini. Jadi belajar tentang bahan makanan, terus proses memasak dan sebagainya gitu. Terus sebenarnya di RBA ini kebahagiaan itu sesederhana aku tidak menunda pekerjaan dan bisa menuntaskan sesuai kebutuhan. Terus bisa tepat waktu saat datang ke sebuah kegiatan dan sebagainya. Terus sama khusus untuk aku pribadi saat bisa mengurangi ngemil atau makan gorengan, hehe, itu sih. Dan banyak hal lainnya lagi. Tentunya ini ya, menuntaskan tugas belajarku di RBA selain skripsi, termasuk transfer pengetahuan untuk penerusnya nanti, kemudian balik atau pulang ke rumah, ke kampung halamanku setelah 9 tahun merantau. Insya Allah nanti melakukan aktivitas yang dengan izin orang tua tentunya ya di sana, seperti itu. Sama mempersiapkan kembali dan memantapkan diri untuk menemui pasangan hidup, insya Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur mendapat banyak hal di RBA sebagai bekal untuk aku bisa melanjutkan ke fase belajar berikutnya. Semisal tentang merencanakan sesuatu, aku perlu melihat jangka panjang dan dari berbagai aspek. Dari sini aku belajar bagaimana aku perlu bertanggung jawab atas pilihan-pilihan dalam hidupku nantinya dan berkomitmen atas pilihan tersebut. Selanjutnya, di sini aku sadar bahwa setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga aku perlu berfokus pada apa yang mampu aku lakukan sebaik-baiknya dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, aku juga belajar untuk menetapkan prioritas sehingga mampu mengelola aktivitas dengan baik, kemudian belajar lebih banyak mendengar sehingga dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh lawan bicara. Dan yang terakhir, belajar untuk tetap berprinsip dan mampu bersesuaian seperlunya. Tentu ya, dalam perjalanannya akan banyak sekali tantangan, tapi aku yakin setiap tantangan itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita, insya Allah. Satu hal yang benar-benar aku pelajari sekali di RBA adalah tentang menyeimbangkan antara fokus pada perbaikan diri dan tetap peduli dengan sekitar. Dalam konteks ini, hal yang perlu aku asah adalah sadar peran sehingga bisa menempatkan diri dimanapun berada. Itu sangat menyenangkan dan sabar sekali bisa diajak cerita soal apapun, belajar tentang apapun. Kemudian Sofi juga orangnya helpful ya, selalu suka membantu orang lain. Juga yang satu hal yang saya pelajari dari Sofi adalah Sofi selalu tampak ceria dan bisa mengendalikan emosi dengan baik saat harus bertugas ataupun mengerjakan pembelajaran yang lain.
Semoga semua ilmu yang udah dipelajari di RBA terus bermanfaat, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya ilmunya tidak menguap sia-sia. Dan juga semoga semakin mantap dan yakin dengan apa yang telah ditetapkan, baik itu urusan karir, pembelajaran, maupun urusan-urusan yang lain di luar. Barokallah Sofi. Mbak Sofi itu teman belajar yang sangat-sangat sabar, ramah, mengayomi, dan tekun. Nah, perihal tekun ini, Mbak Sofi tuh kalau dikasih tugas yang atau tantangan yang dirasa berat, Mbak Sofi akan berusaha menuntaskan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini nih belajar banget lah dari Mbak Sofi. Nah, untuk pesan Mbak Sofi selanjutnya, semoga Mbak Sofi tetap istiqomah dan semakin semangat dalam menebarkan kebaikan serta kebermanfaatan di lingkungan Mbak Sofi selanjutnya. Barakallahu fiik Mbak Sofi. Kak Sofi, aku mau kasih message buat Kak Sofi. Sebelumnya itu aku bukan orang yang percaya diri di depan banyak orang, juga bukan orang yang bisa ngomong dengan santai di depan banyak orang. Tapi selama dibimbing sama Kak Sofi itu aku jadi perlahan-lahan jadi makin percaya diri. Also pas awal-awal itu kan kurang lancar gitu, terus dikasih saran juga sama Kak Sofi, dikasih masukan, disemangatin, itu semua tuh bener-bener apa ya, ngaruh banget gitu. Jadinya I am way more confident. Coba mau bilang makasih aja Kak Sofi atas bimbingannya selama ini. Semoga Kak Sofi di kedepannya makin sukses ya. Terima kasih RBA, semoga tetap konsisten untuk selalu berdaya dan memberdayakan siapa saja yang membutuhkan. Sampai jumpa kembali.